Tadinya saya berencana ingin mengupas kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sejak dari kerangka umumnya ya. Terdiri dari berapa bab, berapa pasal, dan pasal-pasal apa saja yang sering terjadi di masyarakat, serta hal-hal yang lain menyangkut dengan landasan teori dan sebagainya. Tetapi ada teman kita yang ada di channel ini meminta kepada saya untuk membahas terkait dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau jambret di Sleman yang sempat viral kemarin ya. Kemudian juga saya juga diminta terkait dengan peristiwa pemilik toko HP yang HP-nya dicuri, kemudian mereka melakukan pencarian terhadap pelaku. Lalu setelah pelaku itu ketemu, si pemilik toko ini melakukan penganiayaan terhadap pelaku, sehingga si pemilik toko handphone ya dengan beberapa orang temannya dijadikan sebagai tersangka dugaan penganiayaan atau dugaan kekerasan ya terhadap pelaku pencurian HP tersebut. Dari kedua perkara itu, terutama terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Sleman, ada yang menganggap bahwa suami korban pencurian dengan kekerasan atau korban jambret, yaitu saudara Hogi Minaya, tidak layak dijadikan sebagai tersangka. Ada yang mengatakan karena saudara Hogi Minaya ini melakukan perbuatan memepet kedua pelaku jambret karena dalam keadaan terpaksa atau nowhere. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak bisa dipidana karena terdapat nowhere excess ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak layak dijadikan tersangka dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Begitu pula dengan peristiwa pencurian di Sumatera Utara yang kemudian pemilik toko HP yang HP-nya dicuri oleh pelaku kemudian dijadikan tersangka karena melakukan penganiayaan terhadap pelaku pencurian tersebut. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah suami korban jambret tersebut memang dapat dijadikan sebagai tersangka, ataukah suami korban jambret itu masuk kategori nowhere atau nowhere excess? Serta bagaimana terkait dengan peristiwa di Sumatera Utara? Mari kita simak ulasannya. Terkait dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau kita singkat aja dengan jambret ya, karena sudah menjadi bahasa umum. Terkait dengan peristiwa jambret di Sleman, kurang lebih kronologis sederhananya adalah saudara Arsita ya, itu membawa sepeda motor atau mengendarai sepeda motor. Kemudian suaminya atas nama Hogi Minaya, dia mengendarai kendaraan roda 4 ya, yaitu mobil Expander, dan posisinya beriringan menuju ke tempat belanja atau ke hotel ya kalau tidak salah, dalam rangka usaha. Itu ini kronologis sederhananya saja. Kemudian di tengah perjalanan dua orang pelaku melakukan jambret terhadap tas milik saudara Arsita. Hal itu diketahui oleh suaminya, yaitu Hogi Minaya. Kemudian Hogi Minaya melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang mengendarai sepeda motor dan memepet dengan harapan agar kedua pelaku tersebut berhenti. Tapi ternyata kedua pelaku itu tidak berhenti, malah terus berusaha untuk kabur. Akhirnya dia menabrak tembok dan kedua orang pelaku tersebut dinyatakan meninggal dunia. Di sini saudara Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan atau mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan orang lain. Itu kalau tidak salah di ketentuan pasal 310 dan 311
Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pertanyaannya, apakah memang Hoki Minaya dapat dikenakan Undang-Undang lalu lintas, ataukah memang Hoki Minaya melakukan tersebut karena dalam keadaan terpaksa atau melakukan pembelaan terpaksa, disebut juga sebagai nodwear. Terkait dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang meskipun ia bersifat melawan hukum, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman karena ada alasan pembenarnya. Itu terdapat dalam ketentuan pasal 12 ya KUHP yang baru, yaitu pada ayat 3 yang menyebabkan setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Alasan pembenar kita bisa lihat ketentuannya pada pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHP. Yang pertama yaitu alasan undang-undang atau alasan melaksanakan undang-undang. Misalnya regu tembak, dia melakukan eksekusi terhadap terpidana mati, itu dia juga tidak bisa dipidana ya karena melaksanakan undang-undang. Salah satu alasan pembenar. Kemudian juga terdapat melaksanakan perintah jabatan. Yang ketiga, pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan darurat, yaitu not to stand atau overmark ya. Dan yang alasan pembenar berikutnya yang keempat adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut karena melakukan pembelaan terpaksa atau nodwear. Terkait dengan pembelaan terpaksa atau nodwear, kita bisa lihat ketentuannya pada pasal 34 ya KUHP yang baru, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena adanya pembelaan terhadap serangan atau ancaman yang seketika itu juga yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda diri sendiri atau orang lain. Di dalam penjelasannya, pasal 34 ini ada 4. Yang pertama adalah harus ada serangan atau ancaman yang melawan hukum yang bersifat seketika. Yang kedua, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan. Yang ketiga, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda. Dan penjelasan yang keempat menyatakan keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima, yaitu atau asas proporsionalitas. Pembelaan terpaksa atau nodwear harus dilakukan seketika itu juga, yaitu saat melihat adanya serangan atau ancaman serangan. Pada saat melakukan pembelaan tidak boleh ada jarak waktu yang terlalu lama. Intinya, begitu seseorang mengetahui adanya serangan, dia langsung melakukan pembelaan untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman tersebut. Seseorang dibolehkan melakukan perbuatan pembelaan bukan saja pada saat ia mengetahui atau mengalami ancaman serangan yang terjadi pada saat itu, atau lazim disebut dengan augenblicklich rending, melainkan pembelaan itu boleh dilakukan ketika baru mendapat ancaman. Pada pembelaan terpaksa atau nodwear setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harus ada serangan atau ancaman. Yang kedua, tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu. Yang ketiga, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifat serangan atau ancaman serangan. Kemudian, terdapat 3 kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan terpaksa atau nodwear oleh seseorang yang mengetahui atau mengalami adanya suatu serangan atau ancaman serangan dari orang lain. Yang pertama yaitu terhadap diri atau badan orang. Yang kedua terhadap kehormatan kesusilaan atau ebarheid, dan yang ketiga terhadap harta benda ya, baik harta benda milik sendiri ataupun harta benda milik orang lain.
Contoh yang sederhananya begini kira-kira. Saya sedang nongkrong di warung kopi, kemudian terdapat gerombolan atau geng motor ya, melakukan serangan terhadap saya dengan menggunakan senjata tajam. Misalnya ada 6 orang ya, pelaku geng motor melakukan serangan terhadap saya. Kemudian saya sudah terdesak nih, kira-kira. Lalu saya menemukan pisau pada warung kopi yang tergeletak di dekat saya ketika saya terdesak. Saat itu juga saya melakukan pembelaan terpaksa dengan cara menusukkan pisau tersebut kepada 6 orang yang melakukan serangan terhadap saya. Jadi meskipun 6 orang yang menyerang saya itu mengalami luka, bahkan mungkin ada yang mati, maka saya tidak dapat dikenakan pidana karena melakukan pembelaan terpaksa atau nodwer. Begitupun perbuatan yang dilakukan oleh Hoki Minaya ya. Karena apa? Karena dia melakukan pembelaan terhadap harta benda milik istrinya. Bahkan bisa jadi dia milik diri sendiri ya. Sehingga dia harus menghalau si pelaku jambret tadi untuk menyelamatkan harta bendanya ya. Saya pikir dia tidak punya niat untuk melakukan atau mencelakai si penjamret ini. Dia mungkin niatnya adalah untuk bagaimana di si penjamret ini mereka berhenti, kemudian harta benda milik istrinya atau milik dia sendiri tersebut dapat terselamatkan. Tetapi karena si jambret ini terus berusaha kabur, akhirnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan nodwer excess. Ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan itu masuk nodwer excess atau masuk kategori alasan pemaaf. Terkait dengan nodwer excess, kita bisa melihat ke dalam ketentuan pasal 43 ya di KUHP yang baru. Bunyinya adalah kurang lebih setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana. Di dalam penjelasannya ada beberapa hal, yaitu yang pertama pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika itu. Dan yang kedua, perbuatan itu dilakukan oleh pelaku karena adanya guncangan jiwa yang hebat akibat dari adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika itu sedang terjadi. Contoh dari nodwer excess ini adalah misalnya kalau kita lihat seperti di film-film ya, misalnya seorang perempuan mengalami tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyangkut asusila, misalnya dalam hal ini perkosaan misalnya ya. Kemudian pada saat si pelaku ini sedang melakukan perbuatannya, dia lengah, kemudian si perempuan ini menjerat leher si pelaku, kemudian yang mengakibatkan si pelaku ini mengalami lemas, kemudian tidak berdaya, sudah mau mati juga si pelakunya, kemudian si korban ini malah membentur-benturkan kepala pelaku ke tembok dan sebagainya ya, akibat kayak histeris lah seperti itu. Jadi meskipun si pelaku ini meninggal dunia misalnya, maka si perempuan yang sebagai korban ini dia tidak dapat dipidana karena nodwer excess, karena adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan dari si pelaku. Tentunya pembuktian terkait dengan nodwer excess ini tidak mudah juga ya, karena memang harus dibuktikan adanya visum et repertum yang menjelaskan bahwa benar si korban ini atau si pelaku ini melakukan kekerasan menyangkut asusila terhadap korban. Yang kedua harus ada, menurut pendapat saya, ada keterangan ahli psikiater ya, yang memeriksa kondisi kejiwaan daripada korban ketika melakukan pembelaan terpaksa atau nodwer excess tersebut. Sehingga harus dibuktikan bahwa pada saat itu memang korban mengalami keguncangan jiwa yang hebat. Jadi kalau nodwer tadi bisa dilakukan oleh orang lain yang melihat ataupun mengetahui adanya serangan atau ancaman serangan, tapi kalau nodwer excess ini harus dilakukan oleh orang yang menjadi korban gitu ya. Karena adanya guncangan jiwa yang hebat. Jadi orang lain tidak bisa ini masuk ke dalam nodwer excess, yang bisa adalah orang yang korban itu sendiri.
Berikutnya adalah terkait dengan diterapkannya pasal terkait dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya, terhadap Hogi Minaya yang melakukan pengajaran terhadap jambret tersebut. Untuk kita ketahui bahwa terkait dengan kecelakaan, kita bisa melihat di dalam ketentuan pasal 229 Undang-Undang 22 2009, yaitu digolongkan kecelakaan lalu lintas itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas ringan, yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas sedang, dan yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas berat. Pada perkara ini, karena pelaku jambret itu meninggal dunia, maka kita bahas saja terkait dengan kecelakaan lalu lintas berat ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 229 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi intinya kecelakaan lalu lintas berat ini harus mengakibatkan korbannya meninggal dunia ya. Pasal 310 ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3-nya mengatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Itu ayat 3-nya. Sedangkan ayat 4-nya menyatakan dalam hal kecelakaan pada ayat 3 tadi, yaitu akibat kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, maka diancam dengan ancaman pidana atau dipidana paling lama 6 tahun dan atau denda 12 juta rupiah. Itu untuk kelalaiannya ya. Sedangkan dari kronologinya, Hogi Minaya ini kan mepet-mepet ya, mepet-mepet kepada ngejar pelaku ini dengan harapan bahwa si pelaku ini berhenti ya dan mengambil kembali barang milik istrinya. Tapi pelaku ini yang kemudian berusaha melarikan diri, akhirnya menabrak tembok dan meninggal dunia ya. Kemudian pasal 311. Pasal 311 itu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa ataupun barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Kemudian pada ayat 5 menyatakan dalam hal perbuatan tadi ya, berkendara dengan cara membahayakan itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi menurut pendapat saya terkait dengan jambret di Sleman ini tidaklah masuk ke dalam kategori kecelakaan lalu lintas ataupun masuk kategori sebagai nodware excess. Saya lebih berpendapat bahwa pelaku ini betul dia melakukan tindak pidana ya, yaitu dia mengakibatkan ya, perbuatan dia mengakibatkan si jambret ini nabrak tembok dan sebagainya, tetapi itu dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa atau nodware sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu terkait dengan jambret ya. Mungkin ada pendapat lain, silahkan nanti kita diskusikan di kolom komentar ya. Sehingga menurut pendapat saya memang sudah pas Hogi Minaya ini tidak dapat dipidana karena dia melakukan pembelaan terpaksa atau disebut juga dengan nodware. Peristiwa yang kedua adalah terkait dengan peristiwa pencurian HP ya di Sumatera Utara, di mana ada 2 perkara menurut pendapat saya. Yang pertama adalah perkara tindak pidana pencurian HP-nya dan yang kedua adalah tindak pidana penganiayaannya. Jadi ada 2 peristiwa di sini, pencurian dan penganiayaan. Adanya 2 locus delicti dan adanya 2 tempus delicti juga. Ya, di mana di sini kalau kita lihat atau saya melihat dari pemberitaan bahwa si pemilik toko ini bersama teman-temannya melakukan pencarian terhadap pelaku. Kemudian ketemu ada di sebuah hotel, disitulah dilakukan
kekerasan ya terhadap si pelaku pencurian tersebut. Bahkan sampai pindah kamar katanya ya, menurut media ini masih dianiaya juga. Yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh si pemilik toko. Kesal, ya saya pun mungkin demikian ya, tapi memang hukumnya seperti itu. Jadi seharusnya begitu menangkap pelaku, serahin aja kepada penyidik untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Jadi perkara ini harus jalan dua-duanya ya. Harus jalan dua-duanya, yaitu yang pertama, si pemilik toko adalah sebagai korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan si pemilik toko juga adalah merupakan pelaku dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korbannya adalah pelaku pencurian handphone yang terjadi di tokonya. Jadi mungkin saya ingatkan kepada rekan-rekan semua agar memang jangan sampai kita juga menjadi celaka. Jika menemukan peristiwa seperti itu, jangan dilakukan kekerasan. Kecuali terdapat ketentuan pasal 34, yaitu terkait dengan pembelaan terpaksa atau nodware. Nodware bisa terjadi, tidak boleh ada jeda waktu ketika melakukan pembelaan terpaksa. Jadi ketika ada serangan atau ada ancaman serangan, langsung melakukan pembelaan terpaksa. Kalau yang di Sumatera Utara kan beda, ada jeda waktu sehingga tidak dapat juga dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau nodware. Demikian pendapat saya. Apabila rekan-rekan mempunyai saran atau kita diskusikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.